Oke, sebentar. Ya. Hmm, kalau ada yang mau bertanya lagi saya menjelaskan, tidak Bapak nyantai aja atau di chat di grup boleh. Tapi jangan pakai bahasa hati atau bahasa batin karena saya nggak bisa baca hati kalian. Oke ya. Ini pertemuan pertama. Kita hari ini langsung 2 pertemuan aja karena pertemuan pertama itu saya setiap mata kuliah itu pasti saya paling nggak suka kalau maksudnya ini saya hanya RPS aja gitu kok kayaknya eh, apa ya cuma sebentar gitu jadinya mending nanti di tugasnya aja yang di apa namanya presentasi tugasnya aja nanti yang waktunya untuk prepare-nya. Jadi hari ini kita langsung 2 pertemuan. Jadi pertemuan pertama itu hanya RPS aja. Pertemuan kedua nanti materinya langsung saya bawakan 2 materi. Jadi hari ini kalian absennya juga presensinya langsung 2 kali. Kontrak perkuliahan, bentar. Ini tadi ya, tugas keaktifan 15%, UTS 35%, kehadiran 10%, UAS 40%, ya. Oke. Sebenarnya yang kemarin tuh hampir semuanya sama tadi jawabannya dari internet, tetapi yang membedakan itu beberapa dari kalian adalah 1, 2 yang berbeda dan keaktifan. Jadi kalau ada yang nilainya beda ya seperti itu. Dan sebenarnya tadi harusnya sih karena nilainya apa jawabannya hampir sama semua, ya sebenarnya harusnya kurang maksimal. Ya, tetapi karena saya tahu kalian aktif semua, maksudnya dalam artian kalian juga apa namanya kuliahnya juga semangat, jadi ya apa namanya tidak ada yang mengulang, tetapi mudah-mudahan tidak kalian ulangin lagi seperti itu. Ini tadi materi UTS dan UASnya. Kemudian tujuannya adalah bentar. Bentar. Oke. Bentar ya. Oke. Tujuan PLH adalah PLH itu pengenalan lingkungan hidup ya. Jadi untuk eh, apa namanya? Di mana di sini tuh ada interaksi antara kita sebagai manusia dengan lingkungan ya. Interaksi timbal balik ya. Jadi di mana kalau kitanya itu care, kitanya itu menjaga lingkungan, lingkungan juga akan menjaga kita dalam artian juga kalau kita tidak merusak, kita menjaganya, lingkungan juga akan apa namanya tidak menimbulkan bencana juga, kemudian lingkungan juga masih bisa kita manfaatkan sumber dayanya seperti itu. Jadi ada hubungan timbal balik yang tidak bisa dipisahkan antara makhluk hidup, ya baik itu manusia, hewan dan tumbuhan dengan lingkungan di sekitarnya. Ya, eh, seperti kemarin, ya bencana banjir di Indramayu memang sebagian besar itu karena tanggul bocor, tapi juga tidak ditutup kemungkinan bisa jadi faktor-faktor lain, ya seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan atau terjadinya pendangkalan di saluran air sungainya, seperti itu. Jadi bisa jadi juga karena faktor manusia atau bisa juga jadi faktor alam. Tapi sebagian besar kerusakan lingkungan, baik itu kebakaran hutan, banjir, kecuali gempa bumi ya, kecuali gempa bumi dan tsunami dan sebagainya, itu memang karena faktor. Tetapi sebagian besar itu andil dari manusia juga seperti itu. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ini referensinya, ini ada di dalam buku yang nanti akan kalian pegang seperti itu. Nah ini bukunya, kalau kalian mau tambahan buku lagi karena kalian kan suka lihat Shopee kayaknya ya. Jadi di Shopee juga banyak ini dan murah-murah lagi, tidak terlalu mahal, sekitar 35 ribuan seperti itu. Jadi apa namanya siapa tahu kalian mau ingin menambahkan dari buku yang dari Unwir karena memang yang dari Unwir bukunya kalau menurut saya bagus, tapi ada beberapa topik yang memang
perlu dikaji lagi seperti itu. Maksudnya itu ada beberapa hal yang belum terdapat di situ, seperti itu. Jadi kalau kalian mau nambahin silakan aja, banyak banget buku lingkungan hidup. Jadi saya tidak pernah mewajibkan kalian, tergantung kaliannya yang inisiatif. Oke, itu untuk yang pertemuan pertama selesai. Oke, ada yang mau tanyakan untuk pertemuan pertama hari ini? Selesai kan? Gampang. Soalnya kan kayaknya kayak Lela itu kan udah maksimal ya. Jadi kok maksudnya Bapak ini saya udah maksimal cuma RPS doang hari ini gitu kan. Jadi ya saya tambahin lagi ya. Ada lagi cukup ya? Oke, kalau cukup. Karena waktunya tinggal 50 menit lagi. Kita masuk ke materi berikutnya. Oke. Sebelumnya saya punya video dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Agis, gimana kabarnya Agis? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, sambil saya muter video, saya punya tebak-tebakan nih. Ya walaupun kadang suka garing. Oke. Tahu burung ya? Burung apa yang suka nolak? Jadi dia itu pasti selalu nolak dan nggak mau gitu kalau diajak. Burung gagak. Ya, burung gagak betul. Kenapa burung gagak? Karena dia kalau aja nggak. Makanya burung gagak yang nggak mau. Oke ya. Betul, Ica. Kayaknya udah mulai ketebak tebakan saya yang garing ini ya. Boleh. Oke. Padahal saya itu memikirkannya itu dua malam nih. Kamu bentar ya. Oke, saya punya video. Tapi bukan video saya, ya. Ini video orang lain. Oke. Bisa dilihat sekilas. Sekarang materi berikutnya antara hubungan pembangunan dengan lingkungan. Suaranya ada nggak ya? Memang nggak ada suaranya sih. Oke. Dipahami aja ya. Videonya bentar kok. Oke. Tadi ya, manusia adalah salah satu makhluk yang di sosial media atau ini menjaga lingkungan, tetapi dia juga yang salah satu merusak lingkungan seperti itu. Jadi begitulah ya. Oke. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Oke. Sekarang saya tanya kalian nih. Kira-kira kalau kalian disuruh milih, kalian lebih milih pembangunan atau negara kita maju atau wilayah tadilah, misalnya Indramayu itu maju, kan Indramayu itu termasuk ya apa ya, ya kabupaten kecil lah, maksudnya nggak terlalu besar juga ya, nggak semaju, maksudnya itu maju tapi kan bukan termasuk kota besar. Nah, menurut kalian itu, kalian sebagai orang Indramayu, kalian pinginnya kan katanya itu nanti bakal ada area industri ya, bakal ada area industri juga di Balongan dan sekitarnya dan daerah-daerah sekitarnya dan daerah-daerah sekitar Indramayu. Menurut kalian pinginnya itu Indramayu itu begini-begini aja atau mungkin nanti bakal ada gedung tinggi atau ada pembangunannya itu lebih maju, banyak pabrik, industri, atau bagaimana menurut kalian? Jadi nanti mungkin sawahnya itu mungkin diganti sama industri atau gedung-gedung tinggi, mungkin bisa jadi kan
presiden mungkin Pak Jokowi nanti berubah pikiran yang ibu kotanya awalnya di Kalimantan pindah ke Indramayu, kan siapa tahu ya, siapa tahu gitu. Jadi itu Indramayu dibikin maju gitu. Udah. Izin menjawab, Pak. Oke. Kalau saya sih melihat dari situasi kayak gitu tuh, saya melihat dari dua persepsi, Pak. Oke. Saya setuju dan saya tidak setuju. Saya tuh setujunya ketika Indramayu itu mulai disentuh dengan kemajuan kayak pembangunan gedung-gedung, terus juga akses dan fasilitas lainnya itu saya setuju, Pak. Kayak kurang lebih ya mendekati seperti Cirebon lah, Pak. Saya setuju. Tapi kalau misalkan karena kan kalau misalkan kita banyak gedung-gedung terus banyak fasilitas yang baru gitu, Pak, itu juga kan akan menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indramayu, Pak. Tapi kalau misalkan Indramayu itu kan juga salah satu lumbung padi nasional. Kalau misalkan sawahnya itu juga dihilangin, nanti juga kita tuh kekurangan pemasokan pangan, Pak. Oke. Jadi setuju, tapi tidak Kalau setuju itu kalau misalkan seluruh kalau ke wilayah di lingkungannya Indramayu itu. gimana? Kalau ke lingkungannya bagaimana? Kalau ke lingkungannya itu saya tidak setuju, Pak, karena akan merusak gitu. Maksudnya contohnya kayak Pertamina aja kan sudah banyak stunting tuh, Pak. Banyak stunting yang kasusnya tertinggi di Indramayu. Nah, kalau misalkan ditambah lagi nanti ada industri lagi, itu pasti akan lebih banyak lagi, Pak, penyakit-penyakit. Terus juga akan terjadinya kerusakan lingkungan di Indramayu ini. Oke, ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Boleh loh. Gimana, setuju nggak? Mungkin siapa? Mungkin Lela yang sebagai wong Dermayu asli. Gimana, Lel? Kalau menurut pendapat kamu setuju nggak Indramayu itu dirubah lebih modern? Ya sekarang maju sih, tapi ya dibilang maju ya begitulah ya gitu ya. Saya nggak enak bilangnya, maksudnya maju lah gitu. Oke. Pak, kalau Lela sih lebih ke nggak setujunya ya kalau misalnya ada pembangunan tambahan tuh. Soalnya Indramayu sendiri kan ikonnya kan buah mangga ya. Maksudnya kan itu kan Indramayu itu secara tidak langsung kan kota yang menunjukkan pertaniannya tinggi. Jadi kayak buat tanaman-tanaman mangga, pohon mangga kan itu kan pasti butuh tanah yang subur. Kalau misalnya ada banyak-banyak pembangunan ditambah-tambah lagi ini itu nanti mangga juga kan berkurang, sedangkan mangga tidak bisa ditanam di tanah yang bukan tanah Indramayu. Maksudnya kalau di Majalengka juga nggak terlalu jadi sih, rasanya beda, kata bapaknya Lela gitu. Nanti mempengaruhi juga. Oke. Iya. Tadi ya, jadi ada pro kontranya ya. Apalagi kan memang sudah ditandatanganin Indramayu itu kalau nggak salah itu bakal ada banyak industri petroleum ya, industri petroleum termasuk minyak dan gas dan apa namanya? Aduh, gimana sih itu? Ya udah. Oke, udah nggak apa-apa yang mana aja. Oke, halo. Oke, mohon maaf ya. Suka keluar sendiri. Oke, ya ya saya minta kalian boleh diketik, boleh ditulis tangan ya buat minggu depan. Itu silakan menurut pendapat kalian, gak usah banyak-banyak ya. Jadi kalau mau diketik yang maksimal itu 3 lembar lah ya. Gak usah pakai cover, nama aja sama NPM. Atau 2 lembar juga boleh, 1 lembar juga boleh. Gak usah banyak-banyak, maksimal 3 lembar aja. Menurut pendapat kalian itu setuju nggak dengan apa namanya ada pembangunan? Kalian boleh kaji dari aspek ekonomi boleh, kaji dari aspek lingkungan boleh, kaji dari aspek kesehatan boleh, apa aja kalian bisa tambahin dari referensi-referensi ataupun jurnal ataupun artikel seperti itu ya. Jadi silakan mau ditulis tangan
boleh, diketik juga boleh ya. Nanti minggu depan kita kan offline. Nanti nanti kita kumpulkan dan saya sampling mungkin sekitar berapa orang untuk membacakan hasilnya itu ya. Jadi tugas pertama buat kalian individu. Tugas pertama buat kalian itu. Oke. Masuk ke paham ya tugasnya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di kita bacakan di pertemuan berikutnya hasil dari kalian. Ada yang mau tanyakan terkait dengan ininya? Pak Eko nih Pak, baru pun awal-awal, udah 2 pertemuan, udah ngasih tugas ya. Oke. Ya tugasnya ini gampang banget lah, ringan banget. Oke ya. Sekarang masuk ke pertemuan penduduk dan lingkungan hidup. Nanti untuk tadi pertanyaan saya, antara pembangunan dan ini nanti kita kaji lagi di minggu depan ya. Untuk pertemuan penduduk dan lingkungan hidup. Jadi tadi kan ada pembangunan ya. Akibat dari perkembangan teknologi dan industri membawa dampak kehidupan manusia baik dampak positif maupun dampak negatif. Tadi ya sudah Maya dan Lela salah duanya udah menguraikan apa dampak positif dan dampak negatif dari adanya pembangunan. Setuju enggak? Kalau saya pribadi saya setuju asal ada pengontrolan terkait dengan pembangunan tersebut ya. Maksudnya itu dalam artian AMDAL-nya diperhatikan, kemudian pengolahannya juga diperhatikan, tetapi juga dibatasi. Jadi tidak harus total itu tadi Indramayu itu langsung berubah total jadi industri banget seperti itu karena tadi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau kalian kalau kalian tahu Dubai ya. Dubai itu tahun 2000 itu itu negaranya masih tertinggal ya tahun 2000. Bahkan tahun 1990-an itu mereka juga kemarin saya baca itu mobil itu di jalanan itu hanya beberapa begitu ya. Oke, sebentar. Ya, sekarang kalau kalian lihat mereka udah kayak apa ya? Tahu dulu tahun 90-an mobil itu kalau nggak salah saya baca itu hanya 16 apa ya di jalanan. Sekarang itu mereka bahkan taksinya aja dari supercar gitu ya, bahkan mereka buang-buang begitu aja begitu. Saya juga kalau dikasih bekas mereka juga saya mau gitu ya. Nah, itu jadi saking kayaknya kenapa? Karena ternyata mereka telah menemukan cadangan minyak yang cukup besar seperti itu. Jadi negaranya maju, bahkan gedung tertinggi di dunia atau Burj Khalifa ya. Burj Khalifa. Nah, itu juga akibat dari ekonomi mereka yang berkembang jauh pesat seperti itu. Dan jadinya rakyat tadi, jadi mereka nggak ada uang recehan kayaknya mereka mah. Ya, recehan mereka nggak laku kayaknya. Jadi mungkin permen juga mungkin udah nggak receh lagi mungkin nggak kayak kalian yang ngumpulin receh kalau akhir bulan seperti itu ya gitu ya. Nah, tadi dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya salah satunya adalah perekonomian dan lapangan pekerjaan, itu pasti. Dampak negatifnya apa? Lingkungan, ya seperti itu. Nah, tadi jadi untuk positifnya kita menuju ke arah kesejahteraan, dan dampak negatifnya adalah permasalahan lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ya, bahkan banyak industri-industri yang ketika akan membangun industrinya itu pasti membakar hutan, menebang hutan dan sebagainya. Itu ya. Berikutnya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh loh. Osa atau Dwi boleh kalau mau bertanya. Nah, pertumbuhan penduduk dan permasalahan lingkungan hidup itu ada faktor-faktornya. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk itu ya itu dapat meningkatkan adanya peningkatan pemenuhan pangan. Jadi
Ada yang tahu sekarang berapa jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan sensus tahun 2020? Ada yang tahu? Kita ini se-Indonesia ada yang tahu berapa jumlah penduduknya? Yang terbaru? Tahu ya kalau ada sensus terbaru ya? Tahu? Ya, jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 itu jumlahnya sekitar 270 juta, 270,2 juta jiwa. Ya, 270,2 juta jiwa. Jadi banyak sekali apa namanya? Data tahun 2013 itu 240 juta jiwa. 2020 itu udah 270 juta jiwa. Jadi naik sekitar 30 juta dalam 7 tahun. Jadi cukup banyak pertumbuhan penduduknya seperti itu. Nah, semakin tinggi penduduknya, otomatis pemenuhan pangan juga semakin banyak. Makanya tadi Lela bilang kan Indramayu adalah salah satu lumbung pangan nasional, betul. Ya, jadi itu sawahnya itu Indramayu, saya baca datanya itu adalah nomor 2 terluas di Jawa Barat setelah Subang luas sawahnya. Nah, jadi salah satu lumbung pangan nasional. Nah, tetapi kan jumlah penduduk juga semakin tinggi, otomatis kebutuhan pangan juga semakin banyak. Kemudian pemenuhan sandang, ya. Kemudian papan itu bukan makan papan ya, tapi kebutuhan untuk tempat tinggal dan juga butuh peningkatan infrastruktur. Ya, jadi kalau apa namanya, semakin maju suatu negara tersebut, otomatis juga infrastrukturnya juga semakin meningkat seperti itu. Nah, karena tetapi tidak dibarengin dengan sumber daya alamnya. Ya, jadi tadi sekarang sumber daya alam itu kan terbatas ya. Sementara kalau semakin dikeruk setiap hari, otomatis kan semakin berkurang. Nah, sehingga mengakibatkan sumber daya alam menurun dan juga daya dukung lingkungan itu juga turun. Daya dukung lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan untuk menguraikan apa namanya sampah atau jajan pencemar ya. Sementara juga misal terjadinya tanah longsor itu kenapa? Karena banyaknya di atas atau di bukitnya itu ditebangin hutannya atau pohonnya. Makanya tidak ada lagi daya tampungnya, daya penahannya. Sehingga longsor terjadi. Banjir gitu juga, banyak sampah. Begitu terjadi apa namanya? Pendangkalan di sungai. Nah, itu juga mengakibatkan daya dukung lingkungan itu nggak sanggup lagi menahan apa namanya, debit air dan sebagainya, sehingga menyebabkan banjir dan sebagainya, itu ya. Sehingga banyak permasalahan lingkungan hidup lainnya ya, maupun tadi penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan. Misalnya pencemaran tanah, air, udara, dan sebagainya. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tadi ya, kebutuhan pangan meningkat, juga butuh lahan pertanian. Butuh lahan pertanian, dulu mungkin Indramayu masih hutan ya dulu. Sekarang kan otomatis jadinya buka sawah, makanya tadi sawahnya jadi banyak. Nah, jadi hutan-hutan ditebangin dijadikan sawah. Jadi lahan pertanian juga dibuka karena butuh apa namanya? Untuk pangan, baik itu untuk tambak juga, untuk tambak ikan maupun untuk apa tadi, untuk pertanian. Sehingga orang-orang harus menebang hutan. Oke, misalnya perusahaan akan membuka kan banyak ya terjadi apa namanya, terjadi kebakaran hutan. Setiap tahun itu Indonesia hampir hampir terjadi kebakaran hutan. Nah, itu disebabkan salah satunya adalah untuk membuka lahan itu kenapa sih perusahaan-perusahaan itu untuk membuka lahan itu banyak yang dibakar, Pak. Jadi kalau dibakar itu saya baca itu jadi lebih cepat untuk membersihkan lahannya. Ya, jadi setelah ditebang kemudian dibakar jadi lebih cepat habis daripada dibabat. Dibabat itu apa ya? Ya di rumputnya itu dibersihkan. Jadi dibakar tuh lebih cepat
lebih cepat habis seperti itu. Nah, makanya banyak terjadi pembakaran hutan untuk membuka lahan kelapa sawit atau karet dan sebagainya. Nah, berikutnya kebutuhan sandang. Sandang apa namanya? Mengakibatkan misalnya sandang itu contohnya apa? Yang tahu sandang? Pakaian. Apa Pak? Sandang juga makanan ya, sama ya. Itu untuk penggunaan misalnya jadinya penggunaan pestisida tinggi. Jadi apa namanya? Zat pencemar zat pencemar di sawah misalnya untuk apa namanya? Menyemprot di sawah itu kan juga banyak yang tercemar dari pestisida. Kemudian air menjadi tercemar, belum lagi udara, tanah dan sebagainya. Kemudian kebutuhan papan. Papan ini untuk tempat tinggal ya. Jadi untuk tempat tinggal berkurangnya lahan terbuka dan peresapan air, kemudian jika menyebabkan banjir dan kemarau. Kenapa banjir dan kemarau bisa terjadi? Karena tadi kurangnya hutan atau apa namanya pohon seperti itu. Jadi kemampuan air untuk menyimpan kemampuan apa namanya kan pohon itu mempunyai salah satunya itu adalah untuk menyimpan air dan juga untuk menahan dari longsor dan sebagainya. Jadi tadi akibatnya karena tidak ada lagi tempat peresapan atau menyimpan air, jadinya kemarau kemarau apa namanya kemarau juga melanda seperti itu. Nah, kebutuhan infrastruktur tinggi tadi seperti di Dubai tadi ya. Jadi pembangunan tinggi. Kita lihatlah ini ya, sebentar lagi kan Kalimantan itu bakal menjadi ibu kota. Ya ini kan sekarang lagi di apa ya lagi mau dipindahkan ke Kalimantan. Nah, nanti yang bisa jadi salah satu dampaknya adalah tadi terkait dengan pencemaran lingkungan, air, udara, dan tanah. Kenapa? Karena biasanya itu kan ada pepatah, ada gula, ada semut. Ya, jadi nanti pasti dimanapun ibu kota pindah, tadi mau ke Indramayu, bisa jadi kalau ibu kota pindah ke Indramayu, nanti semua orang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua bisa jadi ke Indramayu. Kenapa? Karena ada gula, ada semut, pasti bakal semua akses pembangunan dan infrastruktur akan ditaruh di tempat baru atau yang menjadi ibu kota tersebut. Nah, seperti itu. Karena banyaknya aktivitas, industri juga banyak, kemudian apa kantor perkantoran dan sebagainya. Jadi menyebabkan apa namanya tadi permasalahan-permasalahan lingkungan. Oke. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau Pak, tanyakan? izin bertanya, Pak. Oke, boleh. Jadi di mata kuliah PLH ini kita fokus ngebahas soal lingkungan yang ada di Indramayu apa seluruh Indonesia, Pak? Oke, seluruh Indonesia. Ini saya tadi hanya contohkan aja. Misalnya kalian kalau jadi ibu kota gimana, misalnya kalau Indramayu dibangun lebih pesat gimana, ini hanya contoh aja. Tapi kita nggak bahas Indramayu. Nanti mungkin yang kearifan lokal ada sendiri di Indramayu, tetapi itu nanti hanya satu topik aja. Tapi ini apa namanya permasalahan lingkungan secara global. Oke. Baik, Pak. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Atau sudah cukup? Oke, cukup ya. Oke, ini karena ada lagi? Cukup. Bentar ya. Bentar. Nyok mau nanya nggak Nyok? Enggak, Bapak, nanti aja. Nanti ya, saya tunggu ya. Oke. Sedikit lagi ya. Berikutnya. Nah, sejarah kependudukan dunia. Maksudnya sejarah penduduk di dunia ya. Pada tahun 1650, penduduk dunia itu diperkirakan jumlahnya itu hanya 500 juta. Ya 1650. Ini saya juga belum lahir. Ya, kalau saya udah lahir berarti saya udah
Ini ya. Kemudian jadi diperlukan waktu sekitar 1.650 tahun untuk menjadi penduduk dunia 2 kali lipat. Jadi tahun 1650 karena penduduknya itu hanya 500 juta, itu seluruh dunia ya. Jadi dibutuhkan waktu itu 1.650 tahun kemudian, berarti 1.650 tambah 1.650 berarti kurang lebih 3.300 tahun. 3.300 tahun berarti untuk menjadi 1 miliar. Ya, tetapi belum 3.000, belum tahun 3.000, tahun 1850 aja ternyata penduduknya itu udah 1 miliar. Jadi lari dari apa namanya perkiraan. Nah, oke, tahun 1850 penduduk dunia itu udah 1 miliar, diperkirakan itu 200 tahun deh untuk mencapai 2 miliar. Berarti 1.850 tambah 200 berarti kurang lebih tahun 2050 lah. Tahun 2050 untuk sampai 2 miliar. Kenyataannya nggak nyampe tahun 2050, ini aja masih tahun 2021, penduduknya itu udah 2 miliar tahun 1930 ya. Kenapa? Karena tadi pertumbuhan penduduk itu sangat cepat ya, bahkan mungkin kalau di Indonesia kan ada istilah, pernah dengar ya, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Oke, nah mungkin itu juga lah yang menyebabkan terjadi ledakan penduduk. Tapi kalau sekarang sih memang sejak udah ada program KB dan sebagainya, pertumbuhan penduduk sudah mulai agak terkendali walaupun memang Indonesia juga tadi ada kenaikan juga seperti itu. Nah, ternyata tahun 1930 udah 2 miliar dan diperkirakan 100 tahun baru 2 kali lipat, tapi kenyataannya tidak juga. Tahun 19 berapa ini? Tuh, 19 bentar ya, nggak kelihatan. 1976 ternyata penduduk udah 4 miliar, yang diperkirakan 100 tahun tadi ternyata 76 itu udah 4 miliar, banyak ya. Ini mah kalau uang ini mah banyak banget ya. Ya, banyak. Saya belum pernah megang uang 4 miliar soalnya, jangan kan 4 miliar ya, di bawah 4 itu juga belum pernah gitu ya. Oke. Ini penduduk loh, orang loh ini. Nah, ternyata diperkirakan hanya sekitar bentar ya, 36 tahun aja untuk menjadi 8 miliar. Jadi 36 tahun berarti sekitar tahun 2000 berapa ya? Kalau kalau tambah 30 kan berarti tahun 2006. 2012 berarti. Tahun 2012 itu udah 8 miliar. Ternyata kenyataannya tahun 85 itu udah 4,8 miliar sekian. Jadi cukup banyak pertumbuhan penduduknya. Nah, istilah ini disebut juga istilahnya population explosion atau apa ya, pertumbuhan penduduk itu sangat melaju sangat cepat dan terjadi ledakan penduduk. Oke, ada yang tahu di mana jumlah penduduk terbanyak saat ini negaranya? Ada yang tahu? Cina, Cina. India, Indonesia. Oke, Cina, India, kita lihat Amerika. datanya ya. Ternyata, nah ini tahun 2013 ya. Ini mohon maaf saya belum update. Tahun 2013 Cina atau sekarang disebutnya, kalau di dalam Indonesia disebutnya Tiongkok ya, itu sekitar 1,3 miliar, sama India itu beda sedikit aja. Ya, India itu udah 1,2 miliar itu tahun 2013. Kalau yang sekarang untuk data global saya belum tahu, kalau yang terupdate ya, Amerika Serikat itu 313 juta jiwa. Untuk Indonesia nih, itu di urutan keempat ada 237.641.000 jiwa. Yang terbaru tahun 2020 sensus penduduk yang online kemarin ya, nggak tahu kalian tuh isi online apa enggak, kalau saya sih ngisinya online. Itu yang terbaru itu 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia. Ya, jadi Indonesia berada di urutan keempat sebagai apa namanya penduduk dengan jumlah pertumbuhan penduduk tertinggi. Tetapi di negara-negara maju kayak di Eropa, saya pernah baca itu di Denmark dan di Swedia itu bahkan mereka disuruh hamil gitu ya, disuruh melahirkan gitu, karena mereka jumlah penduduknya itu sangat sedikit. Maksudnya itu mereka jumlah pertumbuhan penduduknya itu yang melahirkan masih sedikit. Jadi mereka itu dibayar gitu. Jadi kalau kalian mau melahirkan dan dibayar, ke Denmark lah, ke Swedia gitu, ke negara-negara Eropa itu fasilitasnya juga dijamin gitu ya. Dan
Maksudnya itu untuk plan kesehatannya dan sebagainya. Karena mereka itu apa ya, kecenderungan mereka itu tidak ingin memiliki apa ya, mungkin mindset mereka itu kalau yang saya pernah baca itu lebih ke apa ya, pinginnya itu senang sendiri gitu. Jadi dalam artian berkeluarga sih berkeluarga, tetapi untuk apa namanya, untuk memiliki keturunan dan sebagainya itu mereka masih menjadi bahan pertimbangan seperti itu. Sementara kalau di Indonesia, jangankan di ini, kalau bisa sih tadi banyak anak banyak rezeki, walaupun sekarang-sekarang sudah tidak mengarah ke situ lagi, tetapi memang masih cukup banyak ya untuk di Indonesia. Nah, untuk di Jepang nih contohnya, di Jepang itu urutan ke-10, saya baca di Jepang itu, Jepang adalah salah satu negara yang jumlah penduduk usia tuanya atau usia lansianya itu cukup banyak. Jepang itu banyak yang menjadi apa ya, penduduk tertua di dunia dan sebagainya karena usia harapan hidup mereka cukup tinggi. Ya, saya baca kalau nggak salah itu manusia tertua di dunia itu juga dari Jepang 113 tahun atau 100 berapa tahun gitu. Cukup tinggi karena mereka kan memang gaya hidup mereka juga juga sehat ya. Olahraga dan makanan mereka juga kan nggak kayak kita, semua mah kita hajar kalau kita ya orang Indonesia mah. Nah, kalau Jepang kan memang semua mereka kalau orang Jepang kan, makanannya juga serba rebusan dan sebagainya, intinya mereka ya cukup lebih sehat. Tetapi tadi, ternyata yang muda-muda juga tidak mau mempunyai keturunan. Menurut saya pernah baca itu bahkan usia muda itu menurut mereka kalau mereka itu nikah di usia 20-an itu menurut mereka itu masih cukup muda ya gitu ya, saya baca hasil risetnya itu. Jadi mereka itu ingin menikah itu setelah usia 30 ke atas itu juga hanya ingin mencari relationship, dalam artian untuk keturunan mereka juga tidak terlalu memikirkan ke arah sana, seperti itu. Jadi, tadi sampai pemerintah Jepang itu saya baca, mereka mendorong untuk tadi, untuk agar ada untuk pertumbuhan penduduknya, jangan sampai nanti usia lansianya lebih tinggi sekarang sekarang mereka itu usia lansianya lebih tinggi daripada usia yang muda. Dampaknya apa? Takutnya nanti kalau sudah habis, penduduknya juga, habis begitu, maksudnya berkurang jauh seperti itu. Nah itu ya, itu untuk perkembangan pertumbuhan penduduk. Tapi ini kita tidak bahas ke mortalitas, fertilitas dan sebagainya enggak ya. Ini hanya saya gambaran di awal aja bagaimana hubungan antara jumlah penduduk yang tinggi dengan lingkungan. Kalau fertilitas dan mortalitas dan sebagainya itu di mata kuliahnya Bu Ade kalau nggak salah, pengantar kependudukan. Nggak tahu kalian sudah dapat apa belum, gitu ya. Ini saya hanya untuk pengantar aja dengan jumlah penduduk tadi. Oke, sampai situ dulu untuk materi hari ini. Nanti untuk materi minggu depan kita sambung lagi. Sekaligus nanti kita bahas tugas kalian tadi. Ada yang mau tanyakan? Karena nanti materi yang ini nih slide selanjutnya itu apa ya? Teorinya harus lebih apa namanya? Ini karena waktunya sudah 9:30, sudah tinggal sedikit lagi waktunya. Nanti malah nggak keburu. Jadi kita pending dulu untuk pertemuan ini. Seperti itu. Maksudnya untuk materi ini. Sampai sini dulu, ada yang mau tanyakan? Kalau yang mau tanyakan boleh. Halo, ada yang mau tanyakan? Ini ada yang nggak hadir nggak nih ya? Oke. Hana, Farhana, ada yang mau tanyakan Farhana? Cukup? Kalau cukup ya Pak, cukup, mau nggak nanya. apa-apa. Gimana Us? Menurut Bapak, lebih baik ngedalamin sungai atau menambah pohon? Ngedalamin sungai? Iya, sungainya tuh dikeruk tuh, Oh, didalemin tuh, Pak. kirain kayak lagu. Sedalam-dalamnya lautan Hindia gitu. Oke, beda. Mana lebih ini ya? Oke, mana lebih ini? Oke. Sebenarnya oke. Enggak, itu jokes garing aja itu. Jokes garingnya bapak-bapak yang enggak jelas. Nah, dua-dua kalau kalian lihat di Jakarta ya, itu kan ada istilahnya namanya normalisasi, benar ya. Normalisasi itu adalah
termasuk karena kenapa di Jakarta itu kenapa terjadi banjir, salah satunya adalah di bantaran sungai itu banyak dijadikan pemukiman, padahal itu ada area, berapa radius berapa meter itu tidak boleh ditinggalin. Kenapa? Karena itu das itu daerah aliran sungai. Nah, kalau untuk normalisasi tadi, jadi, apa namanya, dua-duanya dilakukan Jadi pengurukan iya, ya kenapa? Karena kalau terlalu banyak endapan di bawah, nah jadi terjadi pendangkalan, otomatis yang sungai debitnya yang harusnya bisa masuk banyak, jadinya itu apa namanya, tidak tertampung karena tadi banyaknya endapan, yang ada di daerah aliran sungai tersebut. Makanya pengerukan iya, kemudian juga penanaman pohon juga iya, seperti itu. Dan di daerah sekitar aliran sungai, itu tidak boleh untuk dijadikan pemukiman seharusnya. Ya kenapa? Karena tadi, itu salah satunya adalah untuk daerah peresapan air juga, seperti itu. Kenapa nggak boleh? Pasti yang tinggal di sekitar sungai itu, apa namanya, walaupun mungkin nggak ini, pasti kadang-kadang mereka juga buang sampahnya itu ke sungai gitu. Jadi ya, apa namanya, itu salah satu juga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan penumpukan sampah, seperti itu. Jadi mana yang perlu, sama-sama perlu, seperti itu. Kalau untuk kayak Indramayu, kan saya dengar kan itu kan memang tanggulnya jebol, ya jadi tanggulnya juga perlu, bila perlu bikin apa namanya, apa namanya, bendungan atau, pengurukan juga. Kalau di Jakarta itu istilahnya di apa namanya ya, apa ya, sodetan itu apa ya, jadi itu daerah sekitarnya itu dinormalisasi lah atau istilah itunya itu dinormalisasi gitu. Jadi, untuk menjaga agar sungai tadi tidak dangkal dan tidak terjadi banjir sewaktu-waktu, seperti itu. Itu ya, Us. Jadi menanam pohon ya perlu, kalau menanam pohon sih di sekitar sungai dan di daerah atasnya seperti itu untuk apa namanya, agar tetap ini bisa menahan karena untuk pohon itu fungsinya selain untuk menyimpan sumber air, dia itu juga fungsinya untuk menahan laju air kalau terjadi hujan besar maupun tanah longsor seperti itu. Jadi sama-sama perlu seperti itu. Gitu ya, Us. Oke, makasih Bapak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Amer, gimana Amer? Linda? Bapak mau tanya. Boleh. Sebenarnya itu kan apa sih definisi kayak saku sebagai tempat sampah sementara tuh itu tuh sebenarnya mindset orang Indonesia aja apa gimana? Apa tadi? Soalnya terputus suaranya Dinda. TPS. Uh, Definisi dari saku sebagai tempat sampah sementara. Jadi kan kayak kebanyakan dari kita juga kayak buang sampah tuh kayak tempat sampahnya jauh, ya udahlah di saku dulu aja gitu. Tahu-tahu lupa. Oh, kalau ini kalau naruh sampah di saku, di kantong. Iya, Pak. Oke. Eh apa namanya? Kalau apa namanya? Kalau saya, ini kalau saya ya. Kalau saya sih biasanya kalau lagi di jalan gitu, kalau lagi jalan misalnya saya lagi makan permen atau misalnya di elep misalnya lagi apa namanya? Minum aqua gelas dan sebagainya itu pasti saya apa namanya? Saya selalu taruh di kantong walaupun permen itu kecil ya, mungkin kan bilang, "Ah, relaksa kan kecil, Pak," atau kis kan kecil gitu. Sama aja, itu kalau Kak, ini kalau saya tapi enggak, ini nih kalau saya pribadi ya, misalnya saya nggak punya kantong plastik atau apa, pasti misalnya kalau lagi naik motor gitu atau lagi naik elep dan sebagainya, itu pasti saya simpan dulu di kantong dan itu, apa namanya, nanti kita nyampe rumah atau ada tempat sampah baru dibuang. Dan tadi saya lebih milih itu, kalau saya lebih milih itu untuk jadi tempat sementara seperti itu.
kecuali kayak cilok yang basah gitu kan, atau es kan nggak mungkin ditaruh di kantong gitu kan, nggak mungkin ya. Kalau itu mah segera segera aja dipegang dulu, terus nanti cari tempat sampah, dan kalau bisa jangan, atau kalau misalkan naik mobil, tahu ya kasus berapa hari lalu yang viral di IG, ada yang buang, apa namanya, buang botol kayak Maison gitu ke Taman Safari terus masuk ke dalam mulut kudanil, tahu ya? Nah itu, Iya, eee, tahu, Pak. nah Iya, itu Tahu, Pak, Pak. lagi viral ya, Pak. nah itu kan, apa namanya, makanya kalau kalian tuh lagi naik mobil, ya usahakan jangan buang sampah sembarangan ya, karena kalian nggak tahu orang di sebelah di bawah kalian atau di samping kalian itu kenapa. Kalau saya tadi naik motor kadang ada yang, saya pernah paling parah itu adalah kena abu rokok dan sebagainya. Jadi ya terganggu gitu. Kalau, apa namanya, bahkan dulu dosen saya yang kasihan ya, dia naik motor, di sebelahnya lagi ada bus pariwisata. Bus pariwisatanya ini tuh mungkin ada anak sekolahnya ini yang lagi wisata itu ada yang muntah gitu, ada yang muntah. Terus buang gitu aja, ini di tengah kota Jogja loh, di tengah kota Jogja, buang gitu aja. Mungkin dia di kampungnya begitu, terus kena dosen saya gitu, plastik muntahannya, kan kasihan gitu jadinya, nggak apa ya, nggak etis lah begitu. Makanya kalau kalian pun misalnya naik mobil, ya udah aquanya taruh di dalam mobil aja dulu gitu, nanti atau botol bekasnya taruh di dalam mobil aja dulu, nanti kalau ada berhenti misalnya, ya udah baru dibuang. Ya jadi usahakan kalau kalian misalnya cowok-cowok yang ngerokok dan sebagainya, jangan pernah kalian buang abu rokoknya itu, sembarangan misal lagi berkendara. Kenapa? Karena kalian nggak tahu di belakang kalian tuh orang kena apa enggak, seperti itu. Jadi tadi, lebih lebih apa namanya, lebih prepare aja. Kalau saya pribadi saya begitu, kalau misalnya lagi makan makanan yang kecil-kecil sih saya taruh kantong sebelum saya buang. Tetapi kalau kayak yang basah-basah sih maksudnya langsung segera dipegang dulu sementara, nanti nanti apa namanya, nanti baru dibuang. Dan tadi kalau bisa kalian jangan, tadi kalau naik mobil, naik kendaraan jangan buang sampah sembarangan, kan kasihan orang di sekitar kalian, seperti itu. Itu ya. Oke, itu kan ya yang Adinda maksud ya? Kalau saya sih saya begitu, tapi kalau kalau kalian sih ya tadi kalau lagi misalnya lagi dibonceng makan permen, ya udah kantongin dulu aja. Kalau saya sih selalu saya ingat sih ya, pun kalau nggak ingat ya udahlah paling kecuci doang gitu. Nanti pas, oh ini ya kresek-kresek ada apa nih, duit kayak ini nih ya, pas dibuka ternyata kan bungkus bungkus permen ya, misalnya kecuci lupa gitu, seperti itu. Gitu ya, kalau saya sih biasanya begitu. Jadi walaupun kalian belum bisa ngelola lingkungan, belum bisa ngelola sampah, paling enggak dari diri kalian sendiri janganlah buang sampah sembarangan, seperti itu. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Cukup? Pak, mau nanya Pak, Boleh. menurut Bapak itu lebih baik membangun wisata apa membangun industri kayak gitu Pak? Oke. Tapi Osa sebentar ya, saya salvok nih sama DP kamu yang ini nih, Zoom kamu ini. Saya kira tadi opa-opa Korea yang kamu pasang nih. Oke. Oke. Harry Potter Pak. Oh, ini motor boleh. Pariwisata dan industri. Oke. Kalau saya kalau dari segi lapangan pekerjaan lebih banyak yang terserap itu industri jelas ya kalau dari segi lapangan pekerjaan. Tetapi kalau dari segi pemasukan daerah itu wisata dan industri itu sama-sama banyak ya. Bahkan kalau kalian tahu Jogja itu memang udah daerah wisata, itu banyak banget pemasukan untuk daerahnya ya, untuk masuk ke kas daerah. Dan sudah dikelola dengan baik ya, mungkin kalian kan pasti sudah pernah ke Jogja lah, kalau kalian ya, maksudnya sudah bisa bandingkan antara daerah yang, apa namanya, wisata dengan yang industri, seperti itu. Kalau kalian mau lihat industri, coba kalian ke Karawang, ke Bekasi, itu kan memang daerah industri ya. Nah, kalian mungkin bisa bandingkan seperti itu. Kalau saya sih suruh milih tadi gitu, kalau saya nih, ada plus minusnya juga, sama sih ada plus minusnya. Cuma kalau ke lingkungan lebih safety yang pariwisata. Misalnya Pak, tapi Pak ada juga sih Pak yang buang sampah sembarangan di pariwisata, betul ya. Itu kan memang tadi kebiasaan
negara plus 62 itu kan begitu ya. Tetapi dari segi kelingkungannya tidak separah industri. Tapi mungkin kalau dari segi lapangan pekerjaan itu yang paling banyak terserapnya adalah industri. Tetapi kalau dari segi pendapatan menurut saya sih kurang lebih 11-12 lah, kurang lebih sama lah seperti itu. Tapi kalau dari segi lingkungan lebih aman pariwisata seperti itu. Itu ya saya. Iya Pak. Berarti kalau menurut aku sih kalau di Indramayu apa ya, lebih baik membangun dan mengembangkan pariwisatanya, kan banyak di Indramayu tuh wisata yang bagus. Modelnya Betul. pantai dibagusin kayak gimana. Betul, betul. Masalahnya ya kalau boleh jujur ya masih kurang baik sih pengelolaannya kayak di pantai-pantai yang gak usah saya sebutkan, kan juga tahu ya pantai-pantainya sebenarnya bagus, cuma beberapa tempat tuh pengelolaannya kurang maksimal aja. Sebenarnya kalau dimaksimalkan potensinya ya Indramayu mungkin bisa maju begitu pariwisatanya seperti itu. Jadi cuma kan memang tadi bakal ada petroleum industri ya, maksudnya bakal banyak industri-industri tadi ya. Ya tadi ada plus minusnya juga sih. Jadi saya yakin pasti sih suatu daerah itu nanti bakal maju kayak Karawang, kayak Bekasi itu kan bakal maju ya. Ininya tahu ya UMR atau UMR tahu ya UMR ya. Upah minimum regional atau UMK kabupaten tertinggi itu kan di Karawang ya, lebih tinggi daripada di Jakarta. Ya, jadi nanti kalau Indramayu itu kan UMR-nya tahun kemarin tuh kalau nggak salah 2 juta ya. Dibandingkan sama Karawang 4.600.000 apa 4.700.000 ya. Nanti kalau misalnya ada industri juga pendapatannya juga meningkat, walaupun nanti kebutuhan hidup juga meningkat seperti itu. Ya 11-12 lah. Ya, tapi yang paling terdampak itu lingkungan sih jelas. Oke. Oke. Nanti silakan kalian absen ya di grup ya. Karena saya belum ngeprint presensinya, ya belum ngeprint dan minta ke Pak Saryo. Nanti kalian ini dulu absen masing-masing di grup ya. Oke, untuk tugasnya tadi sudah paham ya. Silakan kalian kaji menurut kalian mana lebih penting atau mana lebih apa ya, lebih yang harus didahulukan, atau kalian boleh kaji dari dua sisi, baik positif maupun negatif, antara hubungan antara pembangunan dengan lingkungan, ya, dampak positif dan dampak negatifnya. Kalian dengan kata-kata sendiri, ditambahin dengan literatur sedikit boleh. Oke. Tulis tangan boleh, diketik juga boleh, tetapi kalau ditulis tangan saya akan lebih apresiasi sedikit. Kenapa? Karena mungkin lebih capek dikit lah ya. Sama sih ya. Nah, untuk ininya nggak usah banyak-banyak. Kalau untuk ditulis tangan ya di double folio aja, tapi kalau diketik ya bisa di print di HPS atau Quarto. Nggak usah banyak-banyak, maksimal 3 lembar aja. Macet. Halo, macet. Iya Pak, tadi macet, sekarang enggak. Oh, tahu tadi ya tugasnya ya. Nanti saya share lagi dari grup. Sudah ya, sudah jelas ya. Kalau diketik itu Pak, nanti ngirimnya itu soft file apa hard file Pak? Soft file aja, soft file. Soft file nanti saya bikin ininya aja, classroom-nya aja nanti saya bikin. Ya, jadi biar atau ketik aja deh, nggak usah tulis tangan. Ya. Soalnya kita mau ngurangin kertas. Soft file aja, nanti saya bikin classroom-nya biar nanti PJ-nya juga nggak repot ngumpulin tugas kalian yang banyak. Ya, nanti saya bikin classroom-nya atau emailnya. Gitu ya untuk hari ini ya. Semangat ya. Berarti minggu depan kita offline ya. Ingat pakai masker, bawa hand sanitizer dan sebagainya. Oke? Saya juga udah rindu. Nggak sabar banget ketemu Bapak. Siap. Saya juga sama sih. Oke. Siap ya. Nanti jangan lupa absen. Lupna, makasih ya sudah diingetin.
terima kasih untuk hari ini. Nanti untuk materi berikutnya masih tentang sampah, pembangunan dan lingkungan. Cuma tadi di slide berikutnya itu butuh waktu lebih banyak lagi. Nanti kita bahas di pertemuan minggu depan aja. Demikian untuk hari ini. Oh ya, waktunya untuk tugasnya itu H-1 ya, H-1. Jadi ini hari apa sih? Rabu, hari Selasa kalau bisa sudah mengumpulkan. Jadi biar saya bisa cek dulu punya kalian. Demikian dari saya untuk hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi